Tolong jangan usah saya. Ya Allah, Gi. Oh, sana cepat. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara. Jalan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Shalalalala, shalalalala, shalalalala. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Terapi udah banyak juga. Udah siap sayang? Iya, sudah siap. Ya udah, ayo kita berangkat ya. Ya. Sebelum kita berangkat, kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya diberikan kelancaran. Iya. Ya Rob, semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, diberikan keselamatan, dijauhkan dari musibah dan malapetaka dan sejenisnya. Semoga jualan istri hamba juga laris, semoga pekerjaan hamba juga lancar. Amin. Amin. Oh ya, sayang jangan lupa ya untuk minta gaji kamu selama 5 bulan. Sama Bu Juragan Iva? Iya. Iya. Soalnya kan kebutuhan di dapur juga udah serba nggak ada. Jadi memang sepatutnya kamu harus minta. Iya. Sekarang saya yang berangkat jualan onde-onde, aku berangkat menjemur jagung-jagung milik Juragan Iva. Benar. Dan sekaligus aku minta upah selama 5 bulan. Iya. Sayang, nah aku mau menjajalkan onde-onde ini mungkin sekitar Raga Kota ya, supaya onde ini juga laku keras. Kalau misalkan aku hanya menjajalkan di desa ini, sebenarnya itu kurang peminat. Boleh. Berarti sekarang kamu pergi ke kanan, aku ke kiri. Ayo. Alhamdulillah ya Allah. Meskipun kerja hamba berat seperti ini, jemur di panasnya, yang terpenting hamba bisa memberikan nafkah yang cukup buat istri hamba. Yang penting halal, hamba juga nggak mencuri. Toh ini juga pekerjaan yang selama ini menyambung hidup hamba.
Bismillahirrahmanirrahim. Berkahkan pekerjaan hamba hari ini ya Rob. Sehatkanlah tubuh hamba. Sehatkanlah istri hamba. Istri hamba juga sekarang lagi bekerja menjual onde-onde. Panasnya. Terik sekali. Fajar. Iya bos. Duh. Kamu ngapain ini? Duh. Saya lagi kerja. Ayo sini. Aduh, iya, bos. panasnya, nanti saya ini hitam. Duh. Sini kamu. Kamu itu ngapain? Saya lagi kerja bos. Ayo, ikut. Ayo Fajar, ini lo panas, ya ampun. Ya memang panas bos. Ngeyel, ayo cepetan. Ya ampun. Kalau cari. Ayo Fajar, ya ampun, lelet sekali. Pak, Mana panas lagi. ngapain ke semak-semak bos? Ayo cepetan. Itu ngapain tadi? Ya ampun, ini anak ya. Saya kan lagi cecar jagung biar dijemur biar cepat kering bos. Terus, kenapa kamu malas-malasan kayak tadi? Kok udah cepet? Ya ampun. Saya sama Pak Bahrul sama Bapak di sini juga udah semangat bos. Yang cepet kerjanya tuh yang cepet, jangan lelet kayak gitu. Ya ampun. Ayo cepet. Ayo yang cepet. Ya ampun. Cepetan Fajar. Ini ya. Ya ampun terus dari tadi bos. Ini sudah selesai bos. Cepetan, Dianu lagi. Ayo cepetan. Astagfirullah. Ya ampun, punya karyawan satu. Ini ya. Cepetan Fajar, ya ampun, ini ya. Iya bos. Mana panas sekali. Itu, cepat. Itu Fajar, yang ini loh. Ya bos. Ayo ampun. Bos, ini tuh harus satu garis bos. Ngeyel, ayo cepetan. Ayo Fajar, ini lilit sekali sih. Harus ke tengah dulu bos, baru bos. Ngeyel terus. Dijawab. Sebelah sana juga. Sebelah mana bos? Ya. Ini sudah beres bos. Tinggal ininya bos. Saya bersihkan dulu ya bos. Ayo Fajar. Iya bos. Lebih cepet lagi dong. Masa cuman kayak gini? Cepetan. Namanya bekerja itu bos harus menggunakan hati. Tidak boleh menggunakan emosi bos. Hati-hati, cepetan. Kerjakan. Cepetan. Diangkat Fajar, dipindah cepetan. Kalau semisal saya diajak ngomong terus seperti ini bos, mana saya bisa cepat? Ngomel, ngeyel terus. Dikasih tahu malah ngebantah. Ini harus ditaruh dulu bos. Nanti biar yang di situ yang dicecar bos. Ya cepetan Fajar. Dipindah langsung. Asem. Cepetan Fajar. Pindah. Kalau semisal cepetan. Astagfirullah, cepetan pindah. Saya malah bingung yang mau dikerjain apa ini bos. Ayo cepetan. Sana. Bukan itu Fajar, yang di sini cepetan itu. Lagi. Fajar. Lebih enak kerja sama suaminya bos, baik. Kalau bos sendiri yang menangani. Ayo cepetan. Ngomel terus, jawab terus. Dikasih tahu. Ini masih belum Bosnya kering siapa? bos. Jadi harus Ini dipecah lagi. Apanya yang dipecah lagi? Ayo Fajar, kok malah diem? Iya bos. Bos lebih baik bos istirahat di sebelah situ bos. Tunggu saya kerja bos. Ayo cepetan. Iya. Bos, itu teduh bos. Jadi bos duduk sebelah ban sana bos. Ayo cepetan. Iya. Cepetan. Ini punya karyawan satu. Pusing.
Ini punya karyawan satu aja. Mas Allah. Cepetan Fajar. Ya, Bu. Sekali lagi. Heran deh. Kerjanya cuma datang-datang marah terus. Apa nggak ada? Fajar, kok malah diem sih? Iya, Bu. Saya masih menghela nafas, Bu. Astagfirullah. Lebih cepat Fajar, ya ampun. Sebelah sana. Lebih cepat Fajar, ayo cepetan. Astagfirullah, ayo cepetan. Sebelah sana juga. Jangan di sini terus. Astagfirullah Fajar. Luka nanti. Ini ya. Mana panas. Salah terus. Ini, Bu. Cepetan. Iya, cepetan. Sebelah sana juga. Astagfirullahaladzim. Kamu nih lemes banget sih jadi cowok. Bisa sih kerjanya tuh yang cepet gitu. Katanya sebelah sini, Bu. Yang barusan saya mau nganu yang sebelah sini, Ibu katanya bilang sebelah sana. Terus kerjakan cepetan. Lagi. Bu, ini udah selesai. Ini udah ditumpuk biar udah diangkut. Kenapa sekarang saya kerjakan yang ini? Terus ngejawab. Bosnya siapa? Ini yang ngatur siapa? Ayo cepetan. Oh iya, Bu. Apalagi? Ngomong sebelah sini, Bu. Sini. Kok bisa? Bosnya sih. Sini. Sopan banget sih. Gini, Bu. Apalagi? Cepetan Fajar, nggak usah panjang lebar, langsung ngomong gitu. Saya kan mohon maaf lancang sebelumnya, Bu ya. Terus Fajar cepetan. Saya kan sudah 5 bulan belum digaji, Bu. Saya kan butuh makan sama istri saya. Saya kan kerja sama Ibu. Boleh saya minta gaji saya yang 5 bulan sekarang, Bu? Kenapa Fajar? Kenapa? Ulangi. Saya mau minta gaji saya yang 5 bulan, Bu. Gaji? Iya, Bu. 5 bulan? 4 bulan kemarin sama kerjaanmu yang tidak becus gini kamu masih berani minta gaji ke saya? Fajar. Gimana sih? Tapi gaji kan? Gaji. Makasih sebelumnya, Bu. Diam, jangan banyak ngomong. Alhamdulillah, ternyata Ibu baik hati sekali. Ibu mengerti dengan nasib dan toleransi kehidupan keluarga saya. Terima kasih ya, Bu. Cepetan Fajar, lemes sekali sih. Bu, nggak salah ngambil, Bu. 5 bulan, Bu. Fajar, asal kamu tahu ya, jagung-jagung ini selama berapa bulan kemarin, kamu tahu turun Fajar. Aku rugi banyak gara-gara kamu. Apalagi aku lihat kamu sendiri ya kerjanya. Bertele-tele kayak gitu, leletnya minta ampun. Kamu masih berani minta gaji. Itu sudah aku gaji loh ya. Ya ampun, masih banyak cincong lagi. Bu. Dan lagi, kamu ini barusan, nyenggol saya lagi. Mana lagi? Ini nih buat perawatan saya yang tadi kamu nyenggol saya atas kerugian-kerugian ini. Juga kerjaan kamu yang lelet banget. Fajar, aku lihat ya kerjaan kamu ya. Fajar, cepetan tolongin. Astagfirullah Fajar. Cepetan. Iya, Bu. Jangan
disampaikan kalau nggak boleh dipegang, Bu. Fajar, awas kamu. Ayo, Bu, ayo, Bu. Fajar. Iya. Lepas. Fajar. Kamu nih ngeselin banget sih. Tadi disuruh lepas, Bu. Tolong cepetan. Enggak usah, biar aku berdiri sendiri. Astagfirullahaladzim. Awas kamu ya Fajar. Bu, masalah penurunan harga kan bukan salah saya, Bu. Itu kan murni salah Ibu karena menjual jagung di dalam waktu momen yang tidak tepat. Masa saya 5 bulan dikasih gaji 10.000, Bu? Berarti saya sebulan cuma 2.000, Bu. Sudah Fajar, nggak usah banyak omong. Udah Ibu tahu. Ibu bener gak mau ngasih gaji saya lagi, Bu? Oh tidak. Apa Ibu nggak takut sama azab, Bu? Azab, makan tuh azab. Ya udah, Bu, kalau begitu, Bu, saya memutuskan berhenti kerja sama Ibu. Kerja emang makan apa kamu kalau berhenti sama saya? Saya lebih baik kerja keluar kota, Bu, daripada saya kerja 5 bulan cuma dibayar 10.000. Ada keluar kota. Awas, Bu, hati-hati dengan ucapan Ibu dan kelakuan Ibu sama karyawan Ibu. Azab itu pasti nyata, Bu. Azab. Mana azab? Bu, Suara apa itu? jangan permainkan hak orang, Bu. Ibu akan meninggal nantinya. Ingat, Bu, ketika Ibu meninggal, hak-hak orang akan ditagih di akhirat nanti, Bu. Assalamualaikum. Ingat ya Fajar, orang miskin tidak akan pernah dikabulkan doanya. Itu barusan suara apa ya? Masa? Wah, kebetulan aja lagian ini cuacanya sudah agak mendung gini. Tapi bener sih, Fajar kan kerjanya emang bagus ya, rajin. Nggak peduli ah. Yang penting aku bisa jalan-jalan, bisa shopping, bisa ke salon. Masalah Fajar bodoh amat. Azab. Yang penting aku bisa shopping, beli baju, beli sepatu. Onde. Ya ampun, panas banget ya hari ini. Mana onde-onde aku masih banyak lagi. Tadi hanya laku 5.000. Sekarang masih banyak. Onde, 1000-an. Ya ampun, kenapa hari ini sepi banget ya? Onde. 2 tahun sudah menikah, tak terasa sudah kaya. Udah punya motor gede gua. Beruntung sekali. Untung saja tidak menikah sama itu yang satunya. Kalau aku nikah sama yang satunya pasti aku jadi orang gak punya. Oh iya, ngomong-ngomong soal kaya, tadi uang jajan nih. Alamak, 1, 2, 3, 4, 5. Klub malam. Sisihkan dulu. Orang kaya bosku. 1, 2, 3. Buat beli kosmetiknya si Anu. Taruh sini dulu, lainkan 20.000. Ya kasihkan pembantu lah.
Nggak apa-apa kalau ini. Itu bukan si Nopi. Oh. Oh. Jualan apa itu? Oh, onde. Jualan onde. Ya ampun, masih saja seperti dulu, ya kan? Aku kerjain aja. Onde. Seribuan. Onde. Nopi, tunggu dulu, mau kemana? Mau jualan onde-onde? Ya, yang dilihat seperti apa? Aduh, Mau beli? onde-ondenya modelan seperti apa? Ya kayak gini, kayak seperti biasanya. Oh, seperti suami kamu modelannya. Ingat, suami kamu itu kerja sama istri aku, ya. Sama saja dengan kerja sama aku. Jangan belagu. Ngomong. Jadi niatnya Pak Jack ini mau beli atau enggak? Oh, beli. Pakai uang yang mana nih? Ada 2 tempat uangku. Segini cukup? Ya itu kebanyakan. Oh, kebanyakan. Onde-onde segini mungkin sekitar 30 ribuan. 30.000. Segini kebanyakan? Ya mesti tahu sendiri kan, uang 50 ribu, 100 ribu, 30 ribu itu kan tahu nominalnya berapa. Jadi nggak usah menyombongkan uang-uang itu. Enggak, kalau aku nikah sama kamu, Novi. Mungkin aku tidak akan seperti ini. Ya Ya kan? justru bagus kita nggak menikah. Iya. Aku beli semuanya, kamu ada kembalian uang. Hah? Ada kok. Ada, aduh, jatuh. Jatuh uangku, nanti diambil kamu. Au! Mau uang? Saya bukan pencuri, saya bukan pengemis, saya berjualan. Novi, harusnya kamu itu mau dulu nikah sama aku. Jadi tidak kemana-mana. Onde. Nggak apa-apa. Onde. Ini pekerjaan yang halal kok. Saya berjualan, saya juga bukan menipu, dan saya juga tidak memanfaatkan orang, dan saya juga tidak hanya mengambil butuhnya aja. Onde itu memang halal, Nopi. Apapun itu halal, ya. Jualan apapun itu halal, ya, Nopi. Masalahnya, kasihan di kamu. Semua satu kampung, kamu tidak tahu kamu dibicarakan. Nggak apa-apa, saya dibicarain. Yang terpenting bicaranya itu kan yang baik-baik juga. Mas Jack tahu nggak kalau Mas Jack itu juga dibicarain satu kampung di sini. Karena Mas Jack itu hanya memanfaatkan istri. Kasihan loh. Memanfaatkan istri katanya. Orang cinta, orang sayang, orang yang mengagumi dan memberikan segalanya itu bukan numpang, tapi dia cinta, dia sayang. Kalau aku nikah sama kamu mau ngasih apa sama aku? Hah? Ya maka dari itu lebih baik kita kan memang bagus nggak menikah. Ya bagus. Emang Mas Jack nggak malu apa? Kalau misalkan Mas Jack itu nggak bekerja, malah istrinya yang bekerja. Aku merawat sawah, merawat ladang, tembakauku banyak, sawah-sawah pula. Coba lihat kamu. Tengoklah ke kiri, ting. Ada apa di belakang? Ting. Aku kesini hanya bekerja melihat. Habis itu melihat sebelah sana cabai. Iya, tapi itu kan memang sawahnya Mbak sendiri, bukan punya Mas Jack. Kalau Mas Jack kan hanya menikmati saja. Tidak apa-apa. Oh ya. Nah, nih. 100.000. Coba lihat liriklah uang ini. Coba liriklah. No, uang. No, uang. Bisa cukup sekalian beli harga diri kamu yang sok jual mahal. Tukang onde-onde. Saya nggak perlu uang ini.
Kalau misalkan Mas Jack itu nggak mau membeli gorengan saya, ya sudah, ngapain juga mau memberhentikan saya? Belagu, sok. Itulah. Itu kelakuan orang miskin, orang tidak punya, orang tidak mampu. Hah? Mau dibantu? Hah? Gini aja kalau kamu tidak mau. Nih, ambil semuanya. Ambil buat kamu. Buat kamu aja nggak apa-apa. Timbang aku kasihkan sama pembantu-pembantuku, ya kan? Mas Jack, meskipun saya lagi kesusahan, saya nggak mau menerima uang ini. Uang itu adalah milik Bu Iva. Semua apapun yang dipakai Mas Jack, dari pakaian, dari sepeda motor, itu adalah milik Bu Iva. Tapi tanah aspal saja tahu. Hah? Tahu orang kaya. Duduknya saja ditempati nih, dingin, sejuk. Nah orang miskin kemana-mana cari panas kepanasan. Jalan onde-onde kemana-mana. Ya sudah, saya jalan duluan. Mau kemana, Novi? Hah? Kamu Saya mau bilang menjajakan saya jualan. onde-onde yang tidak enak itu sama orang-orang kampung? Kata siapa ini tidak enak? Buktinya, kamu tidak laku. Onde-ondenya tidak laku. Novi, kamu jangan belagu ya. Sekali lagi aku tekankan, suami kamu itu bekerja sama istri aku, si Iva. Ngerti kamu? Ya sudah, terserah Mas Jack. Novi, onde-ondenya ketinggalan. Ketinggalan onde-ondenya. Tapi enak onde-ondenya. Tidak mau uang. Hanya saja, betapa cantik. Kalau nikah sama aku, enak juga ya, jadi istri kedua. Gak apa-apa, nggak nikah sama si Novi. Sudah nikah sama si Iva, kaya lagi. Makan onde-onde, naik Scoopy. Tapi lebih enak naik Ninja. Nggak jadi ketemu sama si Novi. Nggak jadi nikah sama si Novi. Ujung-ujungnya nikah sama si Iva yang kaya. Di kota udah nggak laku, tambah di desa sendiri juga nggak ada yang beli. Ini juga masih banyak lagi. Onde-onde, sayang. Sayang, Kamu tahu nggak, hari ini tuh jualan aku sepi banget. Yang biasanya sekarang tuh jam segini udah sisa 5, 1. Lihat nih, masih sekitar 25. mungkin sekarang memang lagi sepi. Rambutnya sayang. Aku juga gitu. Barusan aku minta upah aku selama 5 bulan sama Juragan Iva. Iya, gimana? Kamu udah ngambil kan? Alhamdulillah dikasih sayang. Alhamdulillah, syukur kalau Cuman kayak gitu. 10.000. 10.000? Ya ampun, itu mana cukup. Sedangkan kamu udah bekerja 5 bulan itu nggak dikaji, dan kamu hanya dibayar 10.000. Kata Juragan Iva, sekarang penjualan jagung lagi menurun drastis, maka pendapatan aku juga berkurang. Tapi kalau menurut aturan pekerjaan, harusnya aku mau bangkrut atau tidak, mau penjualan rugi atau tidak, pendapatan aku nggak boleh berkurang. Ya, mungkin Juragan Iva akan membayar aku di bulan ke-7 atau bulan ke-6. Gak apa-apalah. Ini juga bisa cukup buat beli beras. Ya, tapi gimana kalau misalkan Bu Iva itu meleset lagi? Dulu janjinya di bulan ke-3, di bulan ke-4, sampai sekarang juga nggak digaji. Aku juga nggak paham sama Juragan Iva. Kenapa dia bisa tega banget memberikan upah pekerjanya seperti ini? Padahal aku juga
ada seorang istri yang harus aku tanggung. Aku juga bukan orang desa sini. Aku orang kota yang cuman Udah tempat tinggal sini. Aku juga minta maaf ya karena hasil penjualan sekarang itu dan hari ini tuh juga lagi menurun. Gak apa-apa. Ya udah aku bawain ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku minta ya. Hitung-hitung buat ganjil perut aku. Aku dari pagi belum sarapan sama sekali. Pasti kamu juga belum sarapan ya. Ayo makan dagangan ini berdua yuk. Kamu separuh, aku separuh. Enggak, aku udah kenyang. Ya udah kalau kayak gitu kita balik pulang aja ya. Kita bisa istirahat aja dulu sebentar. Nanti sore aku akan menjajalkan dagangan ini lagi. Aku minta satu ya. Tapi pakai uang ini masukin modal nggak apa-apa. Ayo. Alhamdulillah ya sayang. Meskipun keadaan ekonomi kita seperti ini, setidaknya kita masih diberikan kesehatan dan nafas yang enak. Kamu benar kok. Karena kesehatan itu adalah kunci utama. Jangan masuk dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu di depan. Duduk sana sayang. Kamu gak lapar? Lapar sih. Cuman kalau aku bisa nahan. Intinya untuk bulan ini dan minggu ini kita makan satu hari satu kali dulu ya. Ya syukur-syukur aku ada rezeki tambahan. Nanti bisa beli makan ya. Kamu itu nggak usah khawatir kalau tentang aku. Kalau aku tuh bisa kuat sehari makan sekali. Kan aku juga masih ada gorengan, ada onde-onde juga, ada ketela juga kan di belakang. Maafin aku ya. Aku itu cuman orang kota yang gak berguna buat kamu. Aku jauh-jauh dari kota untuk menikahi gadis kampung, gadis desa seperti kamu. Ternyata aku malah jadi beban yang sangat berat buat kamu. Yang harusnya kamu lebih layak untuk hidup. Yang harusnya kamu lebih enak untuk hidup. Ketika kamu menikah sama aku, kehidupan kamu malah tambah parah. Kamu jangan ngomong seperti itu. Itu adalah doa. Dengan situasi yang seperti ini, aku tetap bahagia kok. Karena kamu seorang pria yang sangat berjuang dan kamu juga selalu menafkahi istrinya. Ya meskipun memang kita serba kurangan. Tapi tetap yang namanya suami itu nggak bisa membiarkan keluarganya terus hidup seperti ini. Aku juga sudah berusaha meminta semua hak-hak aku terhadap juragan Iva, tapi ternyata semuanya kosong dan nihil. Apa boleh buat? Aku pengen balik lagi ke kota, ingin mengurus sesuatu di sana. Tapi sebelum membahas itu semua, aku ingin kamu masak dulu di belakang. Nanti makan, habis kenyang, ya baru kita obrolkan lagi. Aku masak yang seadanya di dapur ya. Ada ubi ya kamu rebus ubi, ada beras ya kamu nanam beras, ada daun singkong ya kita makan sama daun singkong. Ya udah, kamu tunggu sini ya. Aku Jangan masak lama-lama. secepat mungkin. Ya Allah ya Rahman, kasihan sekali. Aku nggak bisa membiarkan seluruh keluarga aku sama istri aku terus seperti ini.
Sebagai laki-laki, aku tuh harus bisa meringankan beban istri aku. Dia sampai berjualan onde-onde seperti ini. Ke desa-desa, ke pinggir kota, ke kota-kota. Suami macam apa aku ini? Mau tidak mau, aku harus bisa mengurus semuanya. Suara langgar sudah mulai berbunyi. Itu tandanya hari sudah mulai sore. Aku yakin perut istri aku masih belum makan sama sekali. Burung-burung semuanya berkicau menjadi saksi bahwasanya aku sama istri aku hidup sangat melarat seperti ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apa yang kamu sembunyikan? Sayang, berasnya cuma tinggal segini. Udah nggak ada sama sekali beras di dapur. Udah. Mana uang aku tadi ya? Kamu ke warung, kamu beli beras ya? Anggap aja ini makan terakhir kita. Tapi nggak usah beli sekarang, aku bisa makan di jalan kok. Sayang, enggak. Aku mau berpamitan sama kamu, tapi bukan untuk meninggalkan kamu. Aku paling meninggalkan kamu hanya untuk sementara waktu, paling dalam jangka 5-6 bulan. Tunggu, hari ini juga? Aku nggak bisa terus-terusan membiarkan kamu kelaparan seperti ini. Aku harus mengurus sesuatu di kota. Nanti begitu pulang, aku akan jelaskan semuanya sama kamu. Banyak berkas-berkas penting yang belum aku selesaikan di kota. Atau jangan-jangan hanya karena penjualan aku sekarang sedikit, terus kamu sekarang tiba-tiba mau ke kota? Enggak sayang, sama sekali bukan karena penjualan kamu sedikit. Ini semua aku pergi ke kota karena lantaran aku nggak tega melihat kamu yang seperti ini. Kamu yang awalnya tumbuh, sehat dan subur. Aku nggak mau kamu terlihat kurus kelontang nantinya. Aku mau istri aku itu tetap cantik, berisi terus seperti ini. Bukan itu yang aku mau. Aku mau kamu tetap ada di sini. Aku mau kamu menemani aku di rumah ini. Hakikatnya dalam keluarga memang terus seperti itu sayang. Tapi kamu tahu sendiri kan, percuma aku menemani di samping kamu terus menerus kalau kita serba kekurangan seperti ini. Suara masjid sudah berbunyi, suara langgar juga sudah dari tadi berbunyi. Itu menandakan hari sudah mulai sore. Dan aku tidak boleh terlalu lama untuk diam di sini. Kalau aku masih terlalu lama di sini, aku bisa menunggu untuk esok pagi. Ya tapi masa harus hari ini? Kenapa kamu nggak menunggu 1 minggu lagi atau 5 hari lagi? Kenapa harus sekarang? Semakin cepat semakin baik. Semakin cepat kembaliku akan semakin cepat. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu dalam apapun. Tidak ada sesuatu di kota. Tetap kamu prioritas aku. Tapi kamu janji ya, kamu akan segera kembali. Aku nggak bisa jauh dari kamu, karena aku juga khawatir sama kamu. Aku takut kamu di kota juga terjadi apa-apa. Kalau begitu, aku siap-siap dulu. Aku ambil sesuatu, aku sudah menyiapkan semuanya di dalam. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Aku juga sudah serba kekurangan, beras juga udah tinggal dikit, gorengan aku juga nggak laku hari ini, dan ditambah lagi suami aku mau keluar kota. Ya Allah, semoga hambamu ini kuat untuk menghadapi semua kecobaan ini, dan semoga suami hamba ketika di kota dia akan baik-baik saja. Semoga suami hamba selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aku harus ikhlas, aku harus bisa sabar. Karena memang itu semua demi aku dan suami aku. Sayang, aku pamit ya. Kamu jangan lupa doain aku di sini. Jangan lupa juga, kamu terus tetap berusaha. Tunggu sampai aku datang ya. Aku jalan ya. Sayang. Aku antar ya sampai depan. Kamu gak usah repot-repot sampai mengantar aku sampai ke depan sana. Udah sampai sini aja. Aku jalan ya. Ya Allah, setiap suami hamba melangkah, semoga membawa berkah. Dan lindungilah suami hamba saat berada di kota. Aku harus istirahat dulu. Besok, aku akan kembali bekerja. Sembari aku menunggu suami aku datang. Ya. Gara-gara Fajar nih ya, berhenti, tidak bilang-bilang. Aku harus ngecek sendiri. Bulan ini 6 ton ya. Yang sekarang 3 ton. Lah, kok bisa turun? Hah? Ini 1 ton. Aduh, kok bisa turun? Ini gimana? Wah, aku harus cek nih. Aku harus cek. Pasti ini rugi. Kan? Turun kan? Aku nih harus punya cara lagi buat lebih kembang lagi nih. Kalau aku pas bangkrut, bisnis menurun. Aduh, si Jackie itu bisa cari wanita lagi. Udah bisa ini. Jackie itu mana ya? Jadi ndak ya nyamperin aku ke sini. Aku nih harus minta solusi. Gimana biar caranya bisa berkembang lagi kayak dulu. Dan aku bisa jadi kaya raya lagi. Kemana sih ayangku itu sih? Kok udah datang-datang? Jadi nggak sih nyamperin aku ke sini? Sayang! Sayangku! Sini. Oh, sayangku, cintaku, my darlingku. Ayang! Iya, sayang. Sayangku cinta. Sini. Jagung, ketemu sayang. Halo sayang. Halo sayang. Suami datang, bawa uang, tapi uangnya ada di bank. Biasa. Iya dong, aku nggak ngambil cash hari ini. Biasa. Sayang, pindah sana. Sini. Pindah. Skincare kamu itu bisa-bisa mencapai 50 juta. Iya dong. Pusing aku tiap hari mikirin kamu. Sayang,
ini sudah dikerjakan. Itu berarti kamu bagus. Pekerjanya mana? Si Fajar itu sudah berhenti dari bulan lalu. Ini aku pusing mana ngeceknya sendirian. Ini jagung banyak penurunan sayang, ini gimana? Berhenti? Iya, mana ada pamit lagi. Kurang ajar si Fajar itu. Oh, aku tahu, Jen. Berarti yang kemarin lusa aku lihat itu si Fajar yang pergi merantau, pergi ke kota katanya. Iyalah. Oh, mana ada pamit lagi. iya. Kalau begitu, Yang, aku punya ide. Apa itu? Ide apa itu sayang? Kamu tahu rumahnya si Fajar sama istrinya itu, lokasinya itu sangat strategis, sangat indah, beautiful. Kalau aku sayang bisa mengelola dengan modal yang kamu berikan itu sama aku, bisa mendatangkan dolar, bisa mendatangkan uang, money. Mangguk-mangguk mengerti? Mangguk-mangguk mengerti? Mangguk-mangguk mengerti sayang? Mengerti sayang, aku paham maksud kamu itu. Apa? Maksud kamu itu kan, kamu mau merampas rumahnya si Fajar sama si Novi itu buat dijadikan pariwisata. Ya. Iya kan? Ya, betul. Berarti kamu sepemikiran. Ya, namanya juga suami istri, sepemikiran lah ya. Ya kan, Yang ya? penting menghasilkan uang Ya, sayang. betul, Yang. Itu berarti kalau di sana dijadikan villa, pemandangannya kan, wah luar biasa. Terus yang di sebelah kanan bisa kita olah menjadi restoran gitu. Terus yang di sebelah depannya itu kan masih agak luas, bisa dijadikan kolam renang. Sedangkan pariwisata yang dari bule-bule Australia, Jerman, Amerika, USA, Meksiko, datang-datang. Tunggu sayang. Gimana kalau Fajar pulang ke rumahnya dengan keadaan mau digusur kayak gitu sayang? Maksudnya mau digusur hak-hak kita yang sudah kita jadikan villa itu? Kalau Fajar tidak nerima terus ngelaporin kita gimana sayang? Sayang, begini sayang, kalau dia minta haknya dikembalikan, kembalikan dulu duit saya. Bilang saja sama orang. Fajar itu meninggalkan jejak hutang piutang. Dia bilang, mau pergi merantau. Bilang aja ke orang-orang, ya kan? Gimana? Sayangku nih ya, paling punya cemerlang banget sih aku sih. Iya dong. Kalau aku nggak cerdas, nggak licik, nggak pintar, kamu nggak bakalan mau sama aku, ya kan? Dan kamu nggak bakalan yang kena sungguh yang. Ya udah sayang, mendingan kita cepet-cepet tuh ke rumahnya si Novi sama si Fajar, biar kita cepet jadi tambah kaya sayang. Aku sudah tidak sabar. Iya. Kita buka lembaran baru di rumah Fajar menjadi villa termewah, villa paling besar di kampung ini. Di kampung ini tidak ada villa seperti itu. Jangankan di kampung ini, di kota sebesar ini, tidak ada villa seperti itu. Akan kuciptakan hal-hal indah, hal-hal yang paling besar buat masa depanku nanti. Maksudnya buat sama kamu juga sih. Kita bakal tambah kaya. Iya kan? Ya udah sayang, ayo kita pergi ke rumahnya si Novi sama si Fajar itu. Ini jam berapa? Kamu terburu-buru banget. Bentar. Itu suara bel. Itu jam berapa? Itu berarti jam berapa sih ini sayang? Takutnya kita datang ke rumahnya si Novi itu, dia masih keliling-keliling gitu. Onde.
kan ya? Iya kan? Onde onde. Onde onde. Onde onde. Gitu loh. Ayo cepetan sayang, aku sudah tidak sabar. Onde onde. Ditagih, awas nggak ditagih ya. Ada nggak orangnya? Nggak tahu nih sayang, ada ndak ya? Kita panggil. Novi, Assalamualaikum. Novi, Assalamualaikum. mana sih orangnya ini? Novi, Assalamualaikum. kemana sih ini Novi? Novi, Assalamualaikum. mana sih? Kemana? Assalamualaikum. Iya, Bu Iva. Mas Jack, ada apa ya? Pura-pura tidak tahu atau memang sudah tahu tapi tidak mau tahu? Maksudnya apa ya Mas Jack? Jelasin saja sayang, jelasin. Suami kamu itu berbulan-bulan kemana? Kok tidak ada kabar dan tidak kelihatan? Bukannya suami saya udah berpamitan sama Bu Iva kalau misalkan suami saya itu mau keluar kota ya? Mana ada suamimu itu moro-moro ada pamit. Hah? Tidak ada pamit? Bilangnya sama saya mau pamitan dulu sama Bu Juragan Bu Iva. Jelasin sayang. Sekalipun mau berpamitan sekalipun, itu sudah salah. Salahnya di mana? Karena suami kamu meninggalkan hutang. Hutang. Apa? Uang. Hutang. Iya, hutang. Tapi suami saya itu nggak bilang sama saya kalau misalkan suami saya itu mempunyai hutang. Novi, suami kamu itu kerjanya sama saya. Yang tahu cuman saya. Suami kamu berhutang yang tahu juga saya. Tetapi Bu, meskipun suami saya itu pindah keluar kota, seharusnya dia juga bilang sama saya. Ini nggak ada bilang sama sekali, berarti suami saya memang nggak punya hutang. Novi, suami kamu itu selama berapa bulan ini menyebabkan kerugian yang sangat besar. Kok malah jadi suami saya, Bu? Suami saya kan hanya pekerja di sana, bukan? Iyalah, suami kamu udah becus kerjanya. Kalau pekerjaannya cuma mondar-mandir. Lelet begitu kerjanya, gimana mau saya untung? Adanya malah saya rugi kayak gini kan? Tunggu, Bu. Bukannya Ibu malah yang tidak menggaji suami saya selama 5 bulan, hanya diberikan uang 10.000, itu mana cukup, Bu? Cukup. Cukup. Untuk karyawan yang tidak becus, cukup. Cukup, Novi. Aku sudah bilang, jangan macam-macam sama aku, oke? Untuk yang kedua kalinya, gini saja sayang. Bagaimana kalau Novi ini jadi istri kedua gitu? Apaan sih? Makan aja masih sama saya. Jadi pokoknya kita nggak mau tahu. Urusan hutang piutang harus terbayarkan dan terlunaskan hari ini juga. Ya, tapi Kamu tahu, pingin tahu? Gak tanya, berapa hutang suami kamu? Besar loh. Berapa? 60 juta. Tapi kenapa bisa suami saya sampai mempunyai hutang 60 juta? Itu nggak mungkin. Uangnya saya aja nggak tahu. Kamu aja nggak tahu, bagaimana dengan aku? Jangan-jangan dibuat selingkuhannya. Bu Iva, tolong, ini bukan hutang suami saya kan? Suami saya nggak sampai punya hutang segitu kan? Novi, daripada kamu bingung-bingung mikirin mau bayar hutang suami kamu kepada saya juga suami saya, mendingan Rumah ini akan aku rubah jadi villa yang bagus, yang indah, yang bikin bule-bule turis-turis dari luar negeri datang dan menikmati. Dan dolar duit-duitnya untuk kita ya sayang ya. Iya sayang. Jadi Novi, lebih baik kamu pergi dari sini. Gak bisa, Bu. Ini adalah rumah satu-satunya saya. Ya. Terus kalau rumah ini dijual, saya mau tinggal di mana, Mas? Ya, tidak tahu. Oh, nggak bisa, Di Bu. pinggir sungai, di pinggir sungai. Bu, nggak bisa gitu dong. Ini kan saya juga Bukan nggak urusan tahu. saya, Novi. Urusan kita, tak yuk. Saya kan juga nggak tahu bagaimana hutang suami saya tiba-tiba 60 juta dan tiba-tiba rumah saya mau akan diambil. Mana saya peduli, pokoknya Bu, rumah Bu. ini buat saya. Kasih saya Buat keringanan, suami saya akan janji saya akan menyicil. Menyicil berapa tahun
itu Novi, mau Sampai. kerja sampai tua pun kamu tidak bisa melunasi hutang-hutangmu. Sekalipun kamu kerja pontang-panting, sampai aku punya anak cicit, cucut, 7 turunan, hutang kamu nggak akan kelar-kelar. Iya, saya janji saya akan bayar sehari 50.000. Oh, tidak Tapi tolong bisa, aku. tidak bisa. Pokoknya kamu harus pergi dari sini. Ayo, Aku hitung ya, Ya ampun, Bu. Kalau misalkan 50.000 kali 60 juta. Bagaimana dibaginya itu? iya, saya Sampai hanya aku butuh- mati, kamu mati, hutang kamu masih ada. Setidaknya saya berusaha untuk membayar. Iya kan? Gimana? ayo, cepat. Ayo. Kalau misalkan saya pergi terus, saya tinggal di mana, Bu? Coba bayangkan kalau misalkan ini terjadi terhadap Saya kalian. peduli. Di mana hati nurani kalian kalau misalkan ini itu ada terjadi? gunung, ada bukit, kamu bisa tidur di perbukitan. ada di Novi, pegunungan. di tahun 2025 ini yang kaya berkuasa. Jangankan apapun, hati nurani manusia pun bisa dibeli. Gimana sayang? Masuk. Tolong jangan usir saya. Sudah. Ya Allah, Bi. Oh, sana cepat. Kenapa kalian tega banget sih? Pergi sekarang kamu. Kenapa kalian tuh nggak punya hati nurani? Hati nurani. Hati nurani sudah aku beli. Ini siapa? Ini pacar. Fajar. Pacar naik mobil. Mana mungkin? Mana mungkin seorang pacar naik mobil? Dia kan orang gak punya. Bukan cuma nggak punya, miskin dia. Fajar. Suamiku? Juragan. Apa maksud Bu Juragan sampai membuat istri saya terjatuh seperti ini? Ada apa salah yang lihat. Iya, katanya saya itu punya hutang 60 juta dan aku disuruh pergi meninggalkan rumah ini. Yang jelas satu-satunya tempat tinggal aku. Gak kebalik, Bu Juragan. Justru Bu Juragan yang punya hutang sama saya, jatah pekerjaan saya yang 5 bulan. Bu Juragan pasti lupa. Saya datang kembali lagi ke sini untuk mengambil semua aset-aset yang Bu Juragan punya. Gudang-gudang yang dimiliki sama Bu Juragan itu adalah milik saya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Bos, Pak Ari, ya, Pak Ari, ya. Sekarang Pak Ari bisa menjelaskan semuanya. Gudang yang kamu punya milik Pak Ari bukan? Kamu hanya bawahan bukan? Bener, Pak. Dan Pak Ari ini adalah bawahan saya. Jadi saya ke desa ini. Awal tujuannya untuk berbisnis. Tapi ketika saya bertemu dengan istri saya menghilangkan semua dunia-dunia bisnis saya. Saya pikir uang bukan segalanya. Karena yang terpenting adalah bahagia. Tapi ternyata ketika saya bertemu dengan kalian berdua, uang bisa mengatur segalanya. Tapi Pak Fajar, saya mohon jangan diambil kembali. Terus saya bagaimana? Pak Ari, ya bos, tolong Pak Ari carikan lagi orang-orang yang memang benar-benar amanah dan terpercaya. Siap bos. Sedangkan untuk istri saya ingin membawa istri saya pergi ke kota. Saya mohon Pak Fajar. Mas Fajar. Saya pikir kamu tidak tahu. 5 bulan yang lalu kamu berperilaku seperti ini terhadap istri saya. Nih. 100.000. Coba lihat liriklah uang ini. Coba liriklah. No, uang. Nah,
Nah, uang. Bisa cukup sekalian beli harga diri kamu yang sok jual mahal. Tukang onde-onde. Saya nggak perlu uang ini. Sudah ingat? Iya. Keluarga saya ditindas sama kamu. Sedangkan saya bisa saja menindas kalian berdua di sini, tapi saya bukan kalian. Saya datang saja, istri saya sampai dibuat gulung-gulung di sini. Bu Novi, maafkan saya. Pak Fajar, maafkan saya. Saya sudah merekod kalian dari jauh. Saya bisa laporkan kalian terhadap pihak yang berwajib. Oh ya sayang, aku bawa ponakan dari kota. Aku keluarin dulu ya. Ini kamu beneran? Benar. Bu Novi, sekali lagi kita berdua minta maaf ya, Bu. Beneran, Bu. Berarti kalian bohong ya terhadap hutang 60 juta itu. Kenapa kalian tega? Ini idenya suami saya Kenapa nih. kalian tega memfitnah saya seperti itu? Saya itu orang nggak punya. Iya Bu, kami rencananya mau membangun villa di tempat ini. Ya kan dapat nanti uang dari itu. Lantas bagaimana? Saya pernah bilang sama kalian, jangan pernah menghina, jangan pernah merendahkan orang agar kalian tidak kena azab. Iya, Pak. Iya, Pak Fajar. Queen, ini cocok buat kena azab? Cocok. Ini Tante Novi. Ini istrinya Om yang ada di desa. Queen sama Tante dulu ya. Hai, yuk. Kenalan dulu sama Tante. Terus, untuk apa? Hujan sudah mulai turun. Kalian pergi dari sini, tinggalkan kita berdoa semuanya. Iya. Pak Ari, Pak Ari, urus mereka semua, Pak Ari. Kejar, Pak Ari. Ya sudah, kita masuk dulu. Soalnya ini hujan. Ayo Queen, masuk yuk.